Jannatil arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Wasari'u, dan bergegaslah kalian. Ya, mencari jalan, meniti jalan, menempuh perjalanan. Ila magfiratin mir rabbikum, menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surganya Allah Subhanahu wa taala seluas samawat, langit, wal ard, bumi. Uiddat lil muttaqin, yang oleh Allah diperuntukkan dua perkara itu buat orang-orang yang muttaqin. Siapa sih orang yang muttaqin itu? Muttaqin itu artinya orang yang bertakwa. Arti orang yang bertakwa adalah orang yang taat, tunduk, patuh kepada Allah. Ada dua kriteria orang yang muttaqin menurut Allah di dalam Al-Quran, surat Ali Imran 133. Di 134-nya Allah sebutkan, yang pertama ciri secara dohir, yang nampak, yang kelihatan. Yang kedua ciri secara batin, secara rohani. Ya. Nah, sebelum sampai di situ, kita lihat dulu, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian meniti jalan menuju pengampunan Allah. Sekarang kita evaluasi ayat ini, kembalikan ke dalam kalbu kita, ke dalam diri kita, apakah kita sudah termasuk dalam ayat ini? Kalau sudah, alhamdulillah. Ya. Wasari'u, bersegera. Kepada siapa? Kepada Allah untuk mendapatkan ampunannya. Magfirahnya Allah, dari Allah itu akan memberikan pengampunan dan surganya. Nah, kriteria itu akan Allah berikan buat mereka orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa menurut Allah secara dohirnya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wa kadzibina wal 'afina 'anil nas. Yang pertama ciri dohirnya orang yang bertakwa adalah peduli kepada sesama walaupun dalam keadaan lapang atau sempit. Peduli fisarroi wadoroi, peduli kepada sesama dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Kalau dalam keadaan lapang nggak aneh, karena orang punya kemampuan, dia bisa lapang rezekinya, lapang kekuasaannya, lapang kewenangannya. Tapi yang dahsyat, dia punya kemampuan pas-pasan, bahkan kurang, tapi dia mau peduli kepada sesama. Ini yang jarang bisa dilakukan. Tetapi ini disediakan oleh Guru Agung Pangarsa Abah buat kita. Dalam rangka fisarroi wadoroi, Pangarsa Abah menyediakan di dalam majelis manakib, sebelumnya ada yang namanya majelis. Udah tahu dia ternyata. Coba itu. Ya. Jadi kagok saya menerusin juga orang. Kan gak seru ya cerita wayang, ketika nanti udah tahu ceritanya ya kan. Cepotnya udah keluar. Gak seru kalau wayang cepot udah keluar ya. Gak ada yang bisa ketawa. Ya. Peduli kepada sesama. Di majelis doa kita doain, kita lihat semuanya kita doain. Nah, kalau masalah majelis doa mah nggak ada istilah mampu nggak mampu, punya duit nggak punya duit, banyak sedikit atau enggaknya, tetap aja berdoa mesti yang enggak. Nah, wakatibina walafina anin nas, dan mudah memberikan maaf kepada orang lain, kepada sesama manusia. Tuh, jadi sebelum orang minta maaf sama kita, ketika ada orang yang dolim, spontan dia udah lebih dulu ridho, udah lebih dulu dia mau memaafkan, udah lebih dulu dia legowo, udah lebih dulu dia berserah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Nggak perlu dia meminta maaf kepada orang lain, orang tersebut. Sari wa tu'adzibina anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat menyintai orang-orang yang muhsin tadi yang disebutkan. Nah, sekarang cara batiniahnya, cirinya adalah waladina, dan orang yang takwa menurut Allah yaitu idza fa'alu, ketika dia punya kelakuan fahisyah, jelek, ketika dia punya kelakuan jelek, buruk, au dolamu, atau dia berbuat dolim, berbuat dosa, angkusahum, di dalam diri orang itu zakarallah, ingat kepada Allah. Artinya apa? Dia selalu merasa dirinya punya
Dia selalu merasa dalam dirinya paling kotor. Dia selalu merasa dalam dirinya banyak dosa. Dia merasa dalam dirinya ahli maksiat. Dia merasa dalam dirinya adalah orang yang zalim tuh. Itu cirinya secara batinnya dia begitu. Nggak merasa dia mentang-mentang udah belajar dikir terus asal pangdikirna gitu. Justru dia akan merasa lebih rendah, lebih hina. Ngerasa orang ahli dikir itu harus punya rasa lebih legok tibatan lelegokan gitu. Cek sudah. Kumaha? Rasanya apa tuh? Harus lebih rendah dari tempat yang paling rendah. Karena air itu akan ngumpul ngisi ke tempat yang paling rendah. Dan sifat air itu adalah mencari tempat yang paling rendah. Coba kalau tempatnya tinggi air bisa naik nggak? Bisa pakai jet pump. Ya, pakai mesin nggak bisa. Tetap dia mencari sifatnya, mencari tempat yang paling rendah. Ya. Audolamu angkusahum dzakarallah. Satu, dia ingat kepada Allah, ya Allah. Dia merasa dalam dirinya, ya Allah, saya banyak dosa ya Allah, saya orang dolim ya Allah, saya ahli maksiat ya Allah. Ekspresinya dia apa kata Allah? Fastagfaru. Dan maka dia memohon ampun lidunubihim atas dosa yang mereka lakukan. Wa may yughfaru dzunuba ilallah. Karena yang hanya bisa memberikan pengampunan tersebut hanya Allah. Walam yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia akan menyadari perkara-perkara itu dalam dirinya, seperti halnya dia merasa bahwa dia paling hina di atas orang-orang yang paling hina. Jadi dalam keadaan sadar dia merasa dirinya itu paling hina, dia merasa dirinya paling rendah, dia merasa dirinya paling dolim, dia merasa dirinya itu jauh dari perkara-perkara yang alim menurut Allah. Dan dia berusaha untuk selalu mengingat Allah, banyak memohon ampun kepada Allah. Dan Allah akan senantiasa memberikan balasan kepada orang-orang tersebut. Apa? Ulaika jazaohum, mereka itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah, yaitu pengampunan Allah Subhanahu wa taala, mir rabbikum, dari Allah sebagai Rabbnya, wa jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu dan surga yang di dalam surganya itu mengalir sungai, ya. Tuh. Itu baru orang-orang yang takwa menurut Allah, yang punya kriteria lahir dan batinnya, dengan satu metode utama, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Carilah, bersegera kita mencari jalan menuju. Ini kita nih belajar dzikir, kita belajar berkhidmat, kita belajar akhlak, belajar etika, belajar adab tuh dalam rangka Ali Imran 133. Mencari pengampunan Allah, mencari maghfirah Allah, mencari ridha Allah. Karena kenapa? Karena tanpa ada upaya seperti itu sulit kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, yang sesuai dengan doa yang sering kita baca di penghujung doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia akhirat baik, juga jauh daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Maka aplikasinya adalah Ali Imran 133. Nah, kita yang sedang belajar berzikir, sedang belajar bersyukur. Orang yang zikir, orang yang syukur adalah orang yang belajar untuk bertobat, membersihkan diri. Makanya idza dzakartani syakartani wa iza nasitani kafartani. Orang yang zikir adalah orang yang bersyukur. Orang yang kufur, yang gak zikir, itu adalah orang yang kufur dalam sisi nikmat dan lain semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Nah, hadirin ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas sudah referensi dalam Al-Qur'an yang sangat teramat banyak yang belum kita ketahui tentang bagaimana Allah membuktikan atau bertajalli kepada mereka-mereka yang dikasihi dan disayangi, juga mereka-mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan mereka orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ridhonya, dengan maghfirahnya,
Karomah dari Guru Agung Pangarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Bapak Tajul Arifin ini Syekh Abdullah Barak bin Muhammad. Walhasil ending kita kelak husnul khatimah, ruh menghadap Allah dalam keadaan fitrah dan marifat. Senantiasa Allah jaga dan pelihara kita dan keluarga kita dari perkara-perkara yang selain Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada fitnah perkara dunia dan akhirat, bala perkara dunia dan akhirat. Allah jauhkan atas kita sekeluarga kita dan senantiasa kita mendapatkan apa yang menjadikan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina munzalan wa barakah wa anta khairul munzirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan walaupun singkat apa yang disampaikan ada manfaatnya dan bisa sama-sama kita amalkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.